Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Sebelum pelajaran ke-N1 saya mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah tentang Nahdlatul Ulama. Pertama-tama yang kita bahas adalah pengertian dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah Nahdlah dan kata yang kedua adalah Al-Ulama. Apa arti dari kata Nahdlah dan Al-Ulama? Nahdlah artinya adalah kebangkitan. Kalau al-ulama artinya adalah para alim ulama. Jadi jika digabungkan, Nahdlatul Ulama adalah artinya kebangkitan para ulama. Paham ya anak-anak ya? Tadi kita sudah berbicara tentang pengertian Nahdlatul Ulama. Sekarang kapan NU itu didirikan? NU didirikan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Nah, itu adalah tanggal di mana NU didirikan. NU didirikan di Surabaya. Sekarang sudah tahu ya kapan NU didirikan. Kemudian pendiri Nahdlatul Ulama itu siapa? Yang kita bahas di sini ada dua ulama. Ulama yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kedua ulama ini adalah terkenal sekali ya, pasti tahu ya tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau itu adalah pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur juga. Nah, itu adalah dua orang yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Siapa ulama ini? Ada yang tahu? Ya, beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Ada yang sama tanggal lahirnya dengan beliau? Iya. Nah, kemudian beliau itu dilahirkan di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ayahnya bernama Kiai Asy'ari, seorang kiai yang berasal dari Demak. Ibunya bernama Nyai Halimah. Itu orang tua dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak dalam kandungan, ibunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai firasat kelak calon putranya akan menjadi tokoh besar. Karena dalam mimpinya, bulan purnama itu jatuh dari langit dan menimpa perutnya. Beliau dalam kandungan ibunya sampai 14 bulan. Padahal kalau normalnya kita itu berarti 9 bulan 10 hari ya. Berbeda dengan beliau. Beliau itu di kandungan ibunya sampai 14 bulan dan semenjak kecil sudah tampak sifat kepemimpinannya. Pendidikan pertama beliau diperoleh dari orang tuanya di Pondok Pesantren Gedang. Ia dikenal cerdas dan rajin belajar. Pada usia 13 tahun sudah mampu membantu orang tuanya mengajar para santri yang usianya jauh di atas beliau. Jadi ketika umur 13 tahun seperti kalian ya, ini 13 tahun ya, beliau sudah mampu membantu orang tuanya mengajar para santri yang usianya itu jauh di atas beliau. Jadi ada yang berumur
20 tahun, 25 dan sebagainya. Kemudian di usia 14 tahun, beliau memulai perjalanan intelektualnya dari pesantren satu ke pesantren yang lain. Di antara pesantren yang beliau tempati untuk belajar adalah 1. PP Wonokoyo Probolinggo, kemudian PP Langitan Tuban, kemudian Pondok Pesantren Trenggilis Semarang, Pondok Pesantren Kiai Haji Khalil Bangkalan, Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Jadi beliau dari pesantren satu pindah ke pesantren lainnya untuk menuntut ilmu. Tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi dan ulama-ulama besar lainnya. Itu adalah guru-guru beliau. Guru yang dekat dengan beliau adalah Syekh Mahfud, guru besar di Masjidil Haram. Dari Syekh Mahfud inilah beliau mendapat ijazah untuk mengajar kitab Sahih Bukhari Muslim, sehingga beliau dikenal sebagai ahli hadis. Dan Syekh Mahfud ini adalah pemegang sanad atau mata rantai penghubung kitab hadis Sahih Bukhari. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng yang merupakan ponpes pencetak kader-kader ulama yang tersebar di penjuru tanah air. Jadi ponpes Tebu Ireng ini banyak kiai-kiai besar yang berasal dari sana. Komite Hijaz terbentuk dan mengirim delegasinya kepada Raja Ibnu Saud di Mekah sebagai upaya untuk mempertahankan Aswaja. Jadi pada saat itu Raja Ibnu Saud di Mekah, beliau itu memberlakukan bahwa masyarakat di Mekah sana itu tidak boleh bermadhab. Padahal kalau kita ikutnya yang Aswaja, kita kan dalam bidang fikih kita mengikuti 4 imam madhab. Jadi ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Lah di Mekah sana itu tidak diperbolehkan bermadhab. Makanya para ulama tergerak hatinya untuk mempertahankan Aswaja dengan mengirim delegasi dari Komite Hijaz itu. Dari Komite Hijaz ini kemudian lahirlah Nahdlatul Ulama dan beliau menjabat sebagai Rois Akbar. Jadi Komite Hijaz ini adalah cikal bakal dari Nahdlatul Ulama. Pada masa penjajahan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menentang pelaksanaan Saikiri dan beliau ditahan oleh tentara Jepang. Ada yang tahu pelaksanaan Saikiri itu seperti apa? Yaitu menghormat Kaisar Jepang dengan menghadap ke arah matahari terbit dan membungkuk 90 derajat setiap jam 7 pagi. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak mau melaksanakan Saikiri tersebut dan beliau ditahan oleh tentara Jepang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau wafat tanggal 7 Ramadan tahun 1336 atau bertepatan dengan tanggal 21 Juli 1947. Beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kemudian beliau meninggalkan karya yang cukup banyak, di antaranya Risalah Aswaja, Adabul Alim wal Muta'alim, Ar-Risalah Fit Tasawuf dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali karya beliau yang ditinggalkan. Itulah tadi biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Sudah paham ya? Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.